saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, nama saya Bung Nugroho, SHMA. Saya merupakan mediator yang telah Ibu pilih sekalian untuk menyelesaikan kasus yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor register 40/PDT-PDS-2021/PN Bandung. Selanjutnya, kepada ibu sekalian, silahkan untuk memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sinta. Jadi di sini saya sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Saskia Putriandita. Di sini saya sebagai tergugat. Baiklah. Pertama langsung saja saya jelaskan terlebih dahulu landasan hukum mediasi kita kali ini. Jadi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dengan bantuan mediator. Dalam proses persidangan ibu sekalian telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator dalam proses ini. Selanjutnya, maka saya akan menerangkan sedikit tentang mediasi. Mediasi itu adalah satu alternatif penyelesaian di luar pengadilan dengan cara kedua belah pihak berunding untuk menemukan titik temu dan memperoleh kesepakatan dari masing-masing pihak dengan dibantu oleh saya, di mana saya adalah seorang mediator yang tugasnya untuk memfasilitasi ibu sekalian dan juga menengahi ibu sekalian dalam proses perundingan kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan mediasi yang akan dilaksanakan oleh kita bersama. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada ibu sekalian secara bergantian untuk menjelaskan latar belakang timbulnya permasalahan dan juga harapan yang dikehendaki dari penyelesaian melalui proses ini. Selanjutnya, saya akan mencari kesepahaman di antara penjelasan yang telah ibu sampaikan. Lalu yang ketiga, saya akan menentukan dan mendefinisikan inti dari permasalahan ibu sekalian dan akan menentukan agenda pembicaraan selanjutnya. Keempat, kita akan masuk dalam tahapan negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencapai suatu kesepakatan dan dapat diterima oleh ibu sekalian bersama, maka kita akan menyusun bentuk kesepakatan akhir. Baiklah, itu tadi tahapan-tahapan mediasi yang kita lalui bersama. Apakah ibu sekalian setuju atau masih kurang setuju atau ragu mengenai tahapan-tahapan yang telah saya sebutkan tadi? Setuju, Pak. Baik. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada, Pak. Baiklah. Lalu kita akan mulai proses mediasinya. Bagaimana kalau kita mendengarkan keterangan terlebih dahulu dari Ibu Sylvia untuk menjelaskan permasalahan dan prosesnya? Silakan. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Jadi begini, Ibu Saskia ini sampai dengan hari ini masih terikat hutang dengan saya 150 juta. Dan dia juga menjanjikan kepada saya bahwa dia akan memberikan biaya tambahan sebesar 15 juta. Lalu Ibu Saskia sendiri mengatakan akan membayarkan hutang itu dalam tempo waktu 1 bulan. Nah, namun hingga saat ini 1 tahun berlalu dan hutang yang dibayarkan baru 25 juta. Ketika ditagih pelunasan hutangnya, Ibu Saskia ini selalu tidak bisa dihubungi. Dan saya telah beberapa kali melayangkan peringatan baik tertulis maupun tidak tertulis, namun sampai saat ini saya masih tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Ibu Saskia ini. Berarti artinya ibu tidak terima karena ibu Saskia prestasi dalam membayar hutang bahkan tidak merespon teguran sama sekali dari ibu. Ya, benar. Ibu maunya pembayaran segera dilakukan, kan seperti itu? Ya, benar sekali, Pak. Karena hutang Ibu Saskia ini besar dan ingkar janji itu sudah sangat lama. Sedangkan tidak ada itikat dari Ibu Saskia untuk melunasi hutang-hutangnya. Itu yang membuat saya melayangkan gugatan ke pengadilan. Baiklah. Ibu di dalam gugatannya itu menghendaki Ibu Saskia selaku tergugat untuk menyerahkan aset dan harta benda milik Ibu Saskia untuk melunasi hutang tersebut sesuai dengan kekurangan yang belum dibayarkan. Apakah benar begitu? Ya, Pak. Karena saya melihat Ibu Saskia tidak melunasi hutang-hutangnya, sehingga cara itu yang saya tempuh untuk menjamin kembalinya hak saya. Baiklah. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Sylvia, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Saskia untuk menyampaikan keterangannya mengenai kasus ini. Silakan. Baiklah, Pak, di sini saya akan berterus terang dan memberikan klarifikasi kenapa saya belum bisa membayarkan hutang saya. Di mana alasan saya belum bisa membayarkan hutang saya kepada Ibu Sylvia karena restoran saya sedang sepi pengunjung dan keuntungan yang saya peroleh belum cukup untuk membayar hutang kepada Ibu Sylvia. Lama sekali, sampai setahun loh ini. Setidaknya hutang itu kan bisa dicicil tiap bulan sampai lunas jika Ibu Saskia ini kan punya etikat baik. Namun saya juga sudah berkali-kali menghubungi Ibu Saskia dan sudah memberikan teguran sebanyak 3 kali secara tertulis kepada Ibu Saskia, namun selalu tidak ada respon. Baik Bu, tenang dulu dan biarkan Ibu Saskia menyampaikan penjelasannya.
sampai selesai agar kita dapat mengerti masalah ini secara utuh. Baik, Pak. Jadi begini Bu, saya menyadari kesalahan saya karena belum juga melunasi hutang ini. Namun saya juga sangat menyesalkan tindakan itu yang menggugat saya. Karena gugatan ini itu nama baik saya menjadi tercoreng dan hal itu juga berdampak pada usaha saya. Jadi di sini ibu merasa nama baik ibu kurang dihargai. Kemudian ibu menginginkan nama baik ibu dipulihkan dengan cara mencabut gugatan dan menyelesaikan perkara dengan jalan runding. Apakah benar begitu? Iya Pak, sangat benar sekali. Itulah hal yang saya harapkan. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Sylvia dan Ibu Saskia, saya menemukan ada beberapa kesepahaman, yaitu satu, ibu-ibu sekalian menginginkan sengketa terselesaikan dengan segera. Dua, ibu-ibu sekalian juga menginginkan cara yang baik dalam penyelesaian perkara ini. Apakah ini dua hal yang ibu-ibu sekalian inginkan? Benar sekali, Pak. Oke, selanjutnya berdasarkan pada penjelasan ibu-ibu sekalian, bahwa sebelum perkara ini terjadi, baik Ibu Sylvia menganggap Ibu Saskia sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya, Ibu Saskia menganggap Ibu Sylvia sebagai pemberi hutang yang bisa diajak bekerja sama. Sebelumnya saya mau bertanya bagaimana kelanjutan hutang piutang ini di kemudian hari. Seperti yang saya jelaskan tadi, Ibu Saskia ini harus melunasi hutang dengan segera karena gugatan akan terus berjalan kalau tidak diselesaikan. Nah, baik, jadi Ibu Sylvia menghendaki kalau Ibu Saskia segera melunasi hutangnya. Benar begitu? Dari Ibu Saskia apakah ada tanggapan? Iya Pak, saya mengharapkan masalah ini cepat terselesaikan dengan dibicarakan baik-baik secara kekeluargaan dan nama baik saya dipulihkan kembali dengan mencabut gugatan ke pengadilan. Oke, berarti saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang ini segera diselesaikan dengan cara yang dapat menjaga nama baik dari ibu masing-masing, maka masalah akan selesai. Benar begitu ibu sekalian? Ya benar Pak. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan memberitahu definisi permasalahan dalam kasus ini, yaitu pertama, bagaimana menyelesaikan pelunasan hutang dengan sesegera mungkin tanpa penjualan aset dari pihak tergugat yaitu Ibu Saskia. Yang kedua, bagaimana melakukannya dengan tetap menjaga nama baik masing-masing. Pertama, saya akan bertanya kepada Ibu Saskia terlebih dahulu, bagaimana keinginan dari Ibu sendiri terkait dengan pelunasan hutang piutang ini menurut Ibu? Saya terus terang saja Pak, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapat kesulitan seperti yang telah saya jelaskan tadi. Bagaimana dari Ibu Sylvia? Apakah dari Ibu ada pertimbangan lain? Tidak ada, Pak, saya tetap pada penjelasan saya tadi. Baiklah, kalau begitu selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada bagi ibu sekalian untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah. Kira-kira siapa di sini yang mau mengemukakan usulannya terlebih dahulu? Apakah Ibu Sylvia atau Ibu Saskia mempunyai usulan untuk penyelesaian masalah ini? Mengenai pelunasan hutang, saya dapat memastikan saya akan melunasi pembayaran. Namun saya mengharapkan tambahan waktu dari Ibu Sylvia selama 2 bulan ke depan karena saya sedang mengalami kesulitan keuangan pada saat ini. Saya mohon pertimbangan dari Ibu Sylvia. Apakah Ibu Sylvia ada tanggapan? Jadi saya keberatan, Pak, jika pelunasan hutang baru dilakukan 2 bulan lagi dari sekarang. Saya tegaskan sekali lagi, kalau tidak dibayarkan segera, maka gugatan penjualan aset Ibu Saskia untuk melunasi hutang akan berlanjut. Untuk urusan mengenai nama baik, saya bersedia tidak melanjutkan gugatan saya asal hutang tersebut beserta penambahannya dibayar lunas dalam waktu dekat. Oke, baiklah, tenang Ibu Sylvia. Artinya di sini Ibu Sylvia itu menghendaki atau bersedia mengembalikan nama baik Ibu Saskia dengan mencabut gugatan di pengadilan, namun masih terkendala dalam memikirkan cara terbaik dan tercepat mengenai bagaimana pelunasan hutang. Benar begitu? Ya, benar. Baik, berdasarkan penjelasan dari ibu sekalian, artinya ibu sekalian sepakat untuk menjaga nama baik satu sama lain. Selanjutnya karena sudah sepakat, kita akan berpindah ke permasalahan kedua, yaitu pelunasan hutang piutang. Bagaimana apakah ada tanggapan dari Ibu Saskia mengenai pelunasan hutang piutang? Untuk pelunasan hutang piutang ini, saya akan melunasinya dalam waktu 2 bulan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Pak. Jadi saya sangat meminta maaf dan mohon pengertian kepada Ibu Sylvia karena meminta penundaan pembayaran hutang yang cukup lama. Bagaimana Ibu Sylvia, Ibu Saskia akan memberikan kepastian mengenai pembayaran hutang kepada tanggapan daripada Ibu? Baik, jadi saya keberatan kalau pembayaran hutang baru dibayarkan 2 bulan. Alasannya sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau hutang ini sudah sangat lama tidak dibayarkan dan saya segera membutuhkan uang itu. Apakah bisa dimengerti? Tentang Ibu Sylvia?
sebentar, sebelumnya saya mohon maaf sekali karena saya memang butuh waktu 2 bulan lagi baru bisa melunasi utang saya gitu Pak. Karena uang saya dalam waktu dekat mencukupi untuk membayar utang saya kepada ibu. Berarti kalau tidak sanggup membayar, lebih baik gugatan di pengadilan berlanjut saja sehingga pembayaran dilakukan dengan hasil penjualan harta saudara yang berupa tanah bersertifikat hak milik itu. Disclaimer, kalau tidak bisa dibayarkan lunas dalam waktu 1 bulan. Baiklah, dari pihak Ibu Saskia mengganti pelunasan hutang dilakukan paling lambat 1 bulan lagi. Sedangkan Ibu Saskia menyambut pelunasan hutang dilakukan 2 bulan lagi. Jadi saya akan bertanya kepada Ibu Saskia, apakah Ibu dapat menyanggupi permintaan dari Ibu Sylvia? Apakah Ibu dapat mempercepat waktu pelunasan hutang ini? Untuk waktu 1 bulan saya terus terang tidak dapat menyanggupi itu Pak. Namun saya akan mengusahakan untuk pelunasan hutang dilakukan kurang dari 2 bulan. Rekan dari Ibu Sylvia. Saya menginginkan kepastian dari Ibu Saskia. Kurang dari 2 bulan itu kapan ya? Saya menyanggupi pelunasan hutang. Baiklah, saya menyetujui pelunasan hutang dilakukan 6 minggu dari sekarang dan harus dibayarkan tepat waktu pada tanggal 23 Oktober 2023. Saya tidak mentoleransi lagi keterlambatan pelunasan hutang ini selain dari waktu itu. Ibu, saya akan memastikan pelunasan hutang akan dilakukan tepat waktu. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu saling menjaga nama baik serta melakukan pelunasan hutang dengan cara gelar kontak pada tanggal 25 Oktober 2023. Artinya pada tanggal itu hutang itu harus sudah dilunasi. Setuju Ibu sekalian? Setuju, Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan persiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana dalam kesepakatan perdamaian itu para pihak harus menambahkan klausul. Apakah bukan yang dicabut atau tetap pada kesepakatan perdamaian? Sebentar Pak, apa perbedaan kedua klausul itu? Baiklah, saya jelaskan perbedaan daripada kedua klausul itu. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan kalau klausul menyebutkan kesepakatan perdamaian sebagai final, maka akan dikukuhkan oleh majelis hakim menjadi akte perdamaian. Sehingga apabila salah satu pihak melakukan prestasi sekali lagi, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa perlu mengajukan gugatan kembali. Kalau begitu, saya setuju harus dikukuhkan oleh majelis hakim menjadi akte perdamaian. Bagaimana dari Ibu Saskia? Iya Pak, saya setuju. Baiklah Ibu sekalian, saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang kalian tandatangani kepada ketua majelis hakim dan akan melakukan pembacaan putusan. Sekian dan terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Pak.